Hai, saat ini saya berada di Anyar. Ketemu lagi dengan saya Amoy Bata si Borong-Borong. Dari mana nih? Ada di Anyar. Udah lama kan kemari. Halo. Ini Anyar. Saya teringat lagunya Oh, ombaknya bagus banget di belakang. Antara Anyar dan Jakarta. Antara Anyar dan Jakarta kita jatuh cinta. Antara Anyar dan Jakarta. Terusin sendiri. Oke. Dan ombaknya keren banget. Ombaknya keren banget. Gua suka. Gua suka. Udah lama nggak lihat air. Swear. Keren banget ombaknya. Wow, datang ombaknya, datang ombaknya. Anyar ini sangat indah sekali. Kalau lagi teduh, indahnya bukan main. Hai. Kami sekarang ada di Anyar, Hai Anyar. Karangbolong. Sambil jalan kami, istri saya suka ditanya sama temennya, suamimu orang Batak ya? Serem ya orang Batak ya? Sanger, serem, itulah kata orang. Ayo, ayo. Iya. Iya. Orang suka nanya, kamu kok mau sih sama orang Batak? Katanya. Terus saya bilang, emang kenapa? Orang Batak itu kan mukanya serem dan juga kalau ngomong tuh suaranya keras. Memang dulu juga saya pikir, kayaknya ya orang Batak kayaknya serem ya. Kalau muka sontek serem nggak? Saya juga sebenarnya banyak dicurigai orang. Kadang-kadang mereka berpikir orang Batak itu seram, sadis, pokoknya keras, sanger. Emang seperti itu. Memang kita itu beda suku. Saya nggak tahu, memang istri saya suka dapat pertanyaan. Pernah sekali waktu pergi ke Tarutung, apa kata orang? Kamu lagi di mana? Nah, itu kampung halaman saya. Karena Tarutung itu kampung halamanku yang kedua. Jadi orang nanya. Kenapa Tarutung kampung halamanmu? Karena aku sudah diangkat jadi Boru Panggabean. Jadi di situ mertuaku tinggal dan itu adalah kampung Panggabean. Jadi aku dari dibikin Boru Panggabean itu dari Tarutung, dari ibu mertuaku. Jadi pada saat itu aku memang lagi pulang ke sana, kalau nggak salah tahun yang lalu ada temanku komen, kan daerahnya serem, itu tempat orang Batak. Iya enggak, kata aku. Kenapa? Karena saya ya menikah udah lama dan mungkin dulu memang merasanya serem ya. Dia nanya, kamu nggak takut ya di kampung orang Batak ya? Ya enggak lah, orang itu kampung saya. Iya.
Sebenarnya kita itu satu itu memang nggak gampang. Kita udah berbeda kebudayaan, sudah berbeda tradisi, sudah berbeda kebiasaan. Jadi semua serba berbeda. Awalnya memang ya sangat sulit ya. Awalnya sangat sulit. Tapi sekarang saya beda suku, beda tradisi. Kok bisa begitu ya? Emang butuh penyesuaian diri sih memang. Karena masing-masing berbeda. Orang bilang beda suku pasti susah ya. Sebenarnya kalau beda suku itu saling mengerti satu dengan yang lain, ya tentu nggak ada masalah. Keduanya harusnya saling mengerti. Kalau sama-sama nggak mengerti, jangankan beda suku, satu suku pun pasti nggak bisa bertemu. Kalau masing-masing mempertahankan kebiasaan, karakternya nggak menerima satu dengan yang lain, pasti mau Berantem aja. ya pasti mau berantem. Tapi Karena karena perbedaan-perbedaan itu nggak bisa saling menerima. Memang pada awalnya memang butuhlah pengorbanan. Jadi kalau memang nggak ada satu hati pun, mau beda suku pasti tetap nggak bisa. Mau satu suku pun belum tentu bagus. ke atas, Kita lagi naik ke atas ini. Ada apa di atas ini? ayo kita Coba tuh lihat. di bawah. Tinggi. Tinggi banget ya. Nih pantainya, Sana pantai laut. lautnya di seberang sana. Pantai laut Karangbolong. Ampun. Kami dari ketinggian Pantai Karangbolong ini. Sangat tinggi. Tadi pembicaraan kata istri saya, ayo coba terusin katanya. Iya, memang pertama kali saya dijas orang Batak itu kurang sopan, kasar. Sebenarnya saya juga malu juga ya. Image-nya orang Batak itu kok jelek ya. Saya nggak tahu ya, padahal sebenarnya nggak begitu sebenarnya. Coba gimana Mi, waktu kamu pulang, coba. Memang pada dasarnya kan memang kalau orang tidak mengenal, jadi mereka tidak akan tahu. Saya dulu juga tidak mengenal, yang saya tahu memang orang Batak itu serem dan juga mengerikan gitu, karena omongan dari itu adalah bahwa orang Batak itu makan orang. Memang sempat saya pernah tanya karena waktu itu sempat pertama kali saya bawa dia pulang ke kampung. Coba gimana kau lihat? Ya itu kata saya karena belum kenal jadi kan takut. Tapi setelah saya masuk ke kampung itu, Orangnya gimana kata? ya katanya orang seram kan, Apa merasa takut? orangnya apa jahat gitu. Jadi Takut. tadinya juga saya memang takut, sebenarnya jantungan juga karena kan di samping mereka tuh kan banyak kulitnya hitam Ya. kan. Terus saya suaranya sekali ngomong, kalau kita ngomong
sekali tuh ada apa, ngobrol ada apa, Takut sama suaranya. jadi kan Suaranya gede-gede. jadi Ngomong bisik-bisik aja. kayaknya- Suaranya gede. kayaknya Apalagi suaranya kalau kenceng. ngomongnya biasa, tambah gede. Jadi Emang dulu kami juga kalau diajak makan, manggil semuanya, makan, makan, kayak gitu dulu. Aku ingat dulu di kampung, manggil makan orang tua, manggil teriak. Dan mungkin itu kali lah ya. membuat orang merasa takut kalau lihat orang Batak gitu. Nah, terus Tapi setelah saya di sana ternyata memang suaranya doang yang besar gitu loh. Jadi pada saat ya, saya merasa saya paling lembut kali ya suaranya di situ ya, karena kalau saya ngomong kayak begini aja rasanya udah besar, tapi mereka itu ngomong lembut itu adalah suara yang keras gitu loh, memanggil anaknya juga kayak pakai toa begitu kan. Tapi setelah saya dalami, setelah saya hari pertama di situ, sebenarnya saya gemetaran, tapi kan saya nggak berani ngomong, hanya saya yang tahu. Cuma saya lihat situasi rumah di keluarga suami saya gitu ya, karena saya lihat pokoknya jauh beda lah gitu ya. Tapi pada kenyataannya setelah saya di sana dan saya merasakan, ternyata pelan-pelan saya tahu itu hanya suaranya besar, tapi tingkah lakunya nggak seperti apa yang saya dengar gitu. Itu cerita sedikitnya, nanti ada yang panjangnya lagi ya. Kadang kalau cerita tentang orang Batak memang susah ya, karena image orang itu, orang Batak adalah orang yang serem dan juga kasar dan galak ya, karena pada umumnya. Dan saya juga sebenarnya dulunya takut, cuma suami saya pernah bilang sama saya gitu loh, menguatkan. Waktu baru kenal saya, maksudnya kan saya pernah nanya juga, orang Batak itu jahat loh, kata saya, orang Batak. Tapi dia bilang katanya, orang Batak itu tidak seperti yang kamu lihat gitu loh, hanya Ternyata- suaranya yang keras. ternyata Ternyata setelah setelah saya mendalami, setelah saya berhubungan, terus bahkan masuk menjadi satu keluarga orang Batak, memang ternyata orang Batak itu ternyata suaranya besar, hatinya selembut salju. hatinya selembut salju kan. Hati orang Batak itu selembut salju. Gak percaya. Jadi kalau kita nggak memahami satu suku dengan baik, ya pasti kita akan terjadi miskomunikasi. Jangankan satu suku, seperti yang saya bilang tadi, jangankan beda suku. Satu suku aja kalau memang keras kepala satu dengan yang lain, pasti rumah tangga itu akan hancur. Nah, bagaimana kita bisa menerima keluarga satu dengan keluarga yang lain, dengan kelebihan dan kekurangannya, ya kita terima. Kita juga kalau ada kekurangan kita perbaikilah. Jangan menganggap diri kita juga paling sempurna. Kemarin kita bilang di tanamanku memberikan ilmu, ya. Memang seperti tanaman. Kalau tidak ada komunikasi dan tidak baik satu dengan yang lain, itu keluarga akan hancur. Ingat, kalau keluarga sudah hancur, susah saudara memperbaikinya. Susah sekali. Itu harus saling kerjasama, saling mengasihi. Bagaimana kita bisa mengenal pasangan kita satu dengan yang lain. Pasti itu tidak akan terjadi miss sedikit pun. Dan dalam rumah tangga pasti ada miss, tapi bagaimana semua itu kita persatukan sehingga apa yang sudah kita ambil keputusan dalam cinta mula-mula, dan itu harus kita jalani sampai akhir hidup kita. Ayo sobatku, sobat Amosi Borong-Borong, jangan takut kalau kau berbeda suku, berbeda bangsa. Yang penting mau nggak kita itu sama-sama memperhatikan, sama-sama peduli, sama-sama merendahkan hati. Itu yang benar. Kami sampai sekarang pun dalam proses, saudara. Saya diproses, istri saya juga diproses sampai sekarang. Semua itu tidak gampang, tapi kita berdua mau punya satu komitmen membangun satu keluarga
yang sungguh bisa saling mengerti satu dengan lain. Ayo keluarga-keluarga yang mendengar channel ini, kalian yang sedang dilanda masalah prahara, perceraian, ataupun pertikaian, gontok-gontokan, sampai-sampai menangis, mengadu ke sana ke sini seperti tidak ada yang bisa selesaikan. Semoga dengan dengar video ini, dengar channel ini, mari kami ini juga saling mengerti. Semakin kami menuju ketuaan, semoga semakin bijak, semakin mengasihi. Jangan ngotot menang sendiri. Saya pun introspeksi diri. Ayo, mengalalah satu dengan yang lain. Dahulukan setiap orang memberi hormat. Oke? Oke sobatku. Oke. Kalau ada kata-kata yang salah dari kami, menyinggung perasaan kalian, Maafkan kami. kami nggak sengaja. Maafkan kami. Kami hanya berbagi. Semoga channel ini betul-betul bermanfaat, bukan untuk ogah-ogahan. Kau diberkati. Like ya, share, komen, subscribe. Bagikan sekali lagi. Maaf kalau ada kesalahan. Terima Oke. kasih sudah mengikuti. Dan Semoga keluarga kalian mengikuti semuanya channel kami. mengalami damai sejahtera. Amin. Ya, coba berbaikanlah. Sesusah apapun masalah, pasti ada jalan keluarnya. Yes. Oke ya. Oke. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa di channel yang akan datang. Oke. Oh, ternyata tahu nggak teman-teman? Ternyata suami saya yang dulu saya pikir dia kasar, kan katanya orang Batak itu galak gitu. Tapi setelah saya menikah dengan sekian puluh tahun, dan saya tahu ternyata orangnya tidak seperti itu. Bahkan saya kalau boleh cerita pengalaman saya, tidak pernah saya dimaki di dalam rumah tangga. Kadang-kadang saya yang suka buat dia kesel, tapi dia tidak pernah marah. Ya itulah bukti nyata bahwa saya bersyukur Tuhan kasih saya orang Batak satu ini. Tapi mukanya mah serem ya, serem nggak? Serem nggak? Serem. Tapi tahu nggak? Hatinya selembut salju. Istrinya diapain? Nah inilah kami semakin tua kayak begini. Mungkin karena ya kata anak saya, nikmatilah hidup. Ya, selagi bisa kami nikmati dengan apa adanya. Bersyukur aja.